Ustaz, gimana tata cara sholat dalam kendaraan? Apakah menghadap kiblatnya searah dengan laju mobil? Kan belum tentu laju mobil itu menuju ke arah Ka'bah. Terus tayamumnya apa boleh ambil debu di jok mobil, tinggal tempelin telapak tangan? Oke, ini ndak enaknya tanpa nama, tanpa identitas, tanpa foto. Saya terus terang saya sampaikan kepada semua yang bertanya, tolong penjenengan kan kenal nama saya, tahu foto saya, maksud saya ndak ada fotonya, ndak ada namanya, srit ngono tok. Mau gak tak jawab itu ndak enak, tak jawab ini ndak sopan. Penjenengan tanya kepada saya, menyembunyikan identitas itu tidak sopan, ngerti? Bukan penjenengan kok sing jawabnya, sing takok gitu. Ini nek takok mesti gitu, makanya lama ndak saya jawab. Jadi tolong ya pakai etika, bahwa saya tidak menyembunyikan nama saya tidak menyembunyikan foto saya kok. Lalu penjenengan tanya kepada saya menyembunyikan, ada apa? Ya, jadi tolong itu disadari bahwa etika sopan santun itu sangat penting, bahkan di atas ilmu, kedudukannya di atas ilmu. Masuk pinter nek gandu etika ya tidak kena. Baik, tata sholat di kendaraan sebenarnya asal mulanya itu hanya sholat sunat. Yang boleh sholat di atas kendaraan itu hanya sholat sunat, sholat wajib tidak, karena Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW adalah sholat sunat saja. Tetapi para ulama dalam perkembangan keadaan seperti sekarang ini ternyata juga dibutuhkan kondisi ketika harus sholat wajib dan tidak memungkinkan tidak di atas kendaraan, misalnya di sepo, di pesawat dan sebagainya. Akhirnya banyak ulama yang menyetujui, ya, bahkan mayoritas setahu saya menyetujui boleh sholat wajib di atas kendaraan jika darurat. Menghadapnya sehadapnya, aina ma takunu yudrikumul fatamma wajhullah, aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, itu menghadap Allah. Jadi kendaraan ini laku ngidul, penjenengan gak usah ngoyo madhep ngulon, tiba kok, atau madhep ngetan, bahkan jalan ke timur penjenengan gak usah ngotot madhep ngulon, geblak ngulon. Jadi sehadap-hadapnya. Mengapa? Karena darurat. Boleh, sah. Yes, ya. Jadi menghadapnya sehadap-hadapnya, posisinya ya terserah penjenengan. Boleh duduk di atas jok mobil, kaki dilipat atau kaki dilepas, tapi jangan pakai sandal, itu aja. Nabi Musa aja kita menghadap Allah SWT disuruh nyopot sandalnya kok. Jadi tidak etis kalau kita sholat memakai sepatu atau memakai sandal, kecuali khuf yang memang ada tuntunannya. Baik, wudhunya bagaimana? Tentu tidak bisa wudhu kan, tayamum di mana saja yang kita duga suci, ya di mobil kan, ya semua tempat-tempat itu kan bisa. Memang ada, ini diperselisihkan, tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa segala tempat yang diyakini ada debunya boleh. Bahkan kalau mazhab Hanafi dan Maliki bukan debu. Kalau mazhab Maliki asal berbahan tanah, pokoknya bahan tanah itu boleh. Jenisnya jenis tanah, batu, botol, apa, pokoknya bahan tanah. Mazhab Hanafi malah asal permukaan bumi, suket ya oleh, ya, permukaan bumi kok. So'idan thayyiban tuh boleh. Tapi ya, yang penting bahwa kalau penyanyi di mobil, di pesawat, di kereta api, silakan tepukkan tangan ke permukaan itu. Tahu ya caranya tayamum? Tahu kan? Gojane tak praktek tayamum le. Iya, iki lho, gojane. Cedek. Pelek di satu tempat permukaan, pelek bon. Sekali aja niatnya nawaitu tayammuma ibahatan lis-shalah lillahi ta'ala. Nek gak pakai ini, gak pakai nawa itu ya Gusti niat tadi sholat pun beres nih, ya, nggak usah dipersulit. Pokoknya niat itu hati, niat tayamum ini untuk sholat. Kemudian di tempat yang lain pelek
pun tidak usah sampai siku repot lem buka itu ya. Memang hadisnya seperti itu, tuntunan tayamum itu Nabi hanya sampai sini. Hanya Imam Syafi'i memang karena tayamum itu dikias mendampingi wudhu, maka tangan juga harus sampai siku, itu mazhab Syafi'i, tapi itu pendapat. Kalau hadisnya cukup ini, 3 ulama cukup ini, hanya Imam Syafi'i. Tapi kita tidak nyalahkan Imam Syafi'i, tapi ini yang saya sampaikan yang mudah. Pun sekali muka, sekali tapak tangan pun sudah sholat. Kalau punya jamak sholatnya pun tayamumnya cukup 1 kali, karena sholat jamak itu dianggap 1 sholat. Tapi kalau tidak jamak, tiap sholat wajib harus tayamum. Pun jelas ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini sudah ya hampir isya. Nanti penjenengan bebas bertanya di KSS, tapi nanti di KSS ada tahlilan sebentar untuk saudara kita, untuk teman kita, untuk kolega penjenengan, yaitu Bapak almarhum Haji Mahfud Pak Mahfud ya, yang lama bersama kita. Nanti mungkin ya setelah khizib setelah khizib singkat aja tahlil. Kalau yang mimpin saya jamin cepat terus jangan khawatir, saya tidak mungkin mimpin tahlil sowing udah ngerus lo kabeh terus gitu. Nanti lihat kondisi lah, apakah setelah khizib atau setelah KSS, kita lihat kondisi. Demikian, mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.